Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aditya Rizky selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Amalia Utami Lukman dengan NIM 2240100279. Dan saya Cantik Febilanda dengan NIM 224010208083. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak Penyelenggaraan Special Event sebagai Strategi Penguatan Brand Awareness. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mulai dari judul, bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Di bab 1 kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian. Lalu dilanjutkan di bab 2, kami akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, lalu dilanjutkan dengan landasan teori. Lalu terakhir di bab 3. Di bab 3 kami akan menjelaskan secara overview gambaran umum terkait objek penelitian, mulai dari metode dan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah karena kami melihat di era sekarang, di zaman sekarang, banyak sekali brand atau perusahaan yang menggunakan special event sebagai salah satu strategi untuk penguatan brand awareness produknya mereka. Nah, dalam penelitian ini kami ingin membuktikan apakah penyelenggaraan special event membawa pengaruh positif terhadap suatu brand. Mengambil studi kasus MMP Fest yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik. Nah, penelitian mengenai pengaruh penyelenggaraan special event terhadap brand awareness, terutama dalam konteks institusi pendidikan di Indonesia, itu masih terbatas. Maka dari itu, pada penelitian yang kami lakukan ini, kami berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana event seperti MNP Fest dapat meningkatkan brand awareness dari kampus MNP, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan event yang lebih optimal di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Di sini kami membuat 3 rumusan masalah, diantaranya yang pertama, bagaimana MNP Fest diselenggarakan sebagai strategi pemasaran Multimedia Nusantara Politeknik atau MNP. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor efektivitas MNP Fest sebagai special event. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh MNP Fest terhadap peningkatan brand awareness Multimedia Nusantara Politeknik. Selanjutnya kita masuk ke bagian batasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada analisis dampak penyelenggaraan MNP Fest sebagai strategi penguatan brand awareness Multimedia Nusantara Politeknik. Data yang dikumpulkan hanya dari penyelenggaraan MNP Fest. Jadi kami tidak mengambil data dari pengunjung atau pengunjung yang datang ke MNP Fest. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, kami ingin menganalisis bagaimana MNP Fest diselenggarakan sebagai strategi pemasaran Multimedia Nusantara Politeknik. Yang kedua, kami ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas MNP Fest sebagai special event. Dan yang ketiga, kami juga ingin menganalisis pengaruh MNP Fest terhadap peningkatan brand awareness Multimedia Nusantara Politeknik. Nah, selanjutnya adalah bagian manfaat penelitian. Di sini kami membagi menjadi 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis atau akademis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pemasaran, manajemen acara, dan kesadaran merek atau brand awareness. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada penyelenggaraan special event MNP Fest, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam memahami peran penyelenggaraan event sebagai strategi penguatan brand awareness, serta memberikan insight baru bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik mendalami topik serupa. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis pengaruh penyelenggaraan special event terhadap penguatan brand awareness. Lalu yang kedua, bagi lokasi atau objek penelitian, yaitu kampus MNP, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang bermanfaat bagi kampus MNP dalam penyelenggaraan event di masa mendatang. Lalu yang terakhir adalah bagi perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi lain yang ingin memanfaatkan penyelenggaraan special event sebagai salah satu strategi pemasaran mereka. Selanjutnya kami akan membahas bab 2, penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu ini kami mengambil 3 penelitian dari beberapa penelitian yang judulnya hampir sama dengan penelitian yang akan kami lakukan, yaitu bagaimana penyelenggaraan special event berpengaruh terhadap suatu brand awareness suatu produk. Yang pertama adalah
Astuti, penelitian dari Astuti tahun 2011 yang berjudul Membangun Merek Melalui Penyelenggaraan Sebuah Event dengan mengambil studi kasus Sorcelli Just Wanna Have Fun. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ternyata event memiliki peran yang sangat penting menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran merek. Nah, dalam penelitiannya, Astuti juga menyoroti bahwa event menjadi salah satu platform yang berinteraksi langsung dengan target pasar, sehingga pesan merek lebih mudah diterima oleh konsumen, dan event juga dirancang dengan baik dapat memperkuat citra merek serta membangun loyalitas merek, terutama di kalangan konsumen muda. Pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Penyelenggaraan Event Terhadap Ekuitas Merek pada Produk Kosmetik. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei dan ditemukan hasil bahwa event yang dirancang dengan interaksi yang intens antara brand dan juga konsumen itu memiliki dampak yang signifikan pada ekuitas merek. Yang kedua, dari Belch and Belch pada tahun 2015, dalam bukunya mereka menyoroti pentingnya event marketing sebagai salah satu bentuk promosi yang mengaitkan merek dengan cara tema tertentu. Nah, menurut mereka tujuan utama dari event marketing ini adalah menciptakan pengalaman bagi konsumen yang memungkinkan merek mempromosikan produk atau layanan secara lebih interaktif. Mereka juga menjelaskan bahwa keterlibatan langsung antara konsumen dan merek selama acara dapat memberikan kesan yang lebih mendalam yang pada akhirnya meningkatkan brand awareness secara signifikan. Selanjutnya, bagian landasan teori di sini ada 3 landasan teori. Yang pertama special event, event marketing, dan juga brand awareness. Nah, special event ini menurut Ruslan pada tahun 1999, special event didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan menarik perhatian media yang menguntungkan bagi klien, perusahaan, atau produk. Acara tersebut dapat dirancang untuk menyampaikan pesan spesifik mengenai perusahaan, seperti komitmen perusahaan dalam menyediakan kesempatan kerja yang setara, menjadi tempat kerja yang baik, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kontribusinya dalam masyarakat. Selain itu, special event ini juga dapat dirancang untuk mendukung peluncuran produk atau kegiatan publikasi produk. Selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu event marketing. Jadi Julieta pada tahun 2023 menggunakan event marketing sebagai strategi pemasaran yang digunakan oleh Alobank. Strategi event marketing merupakan sebuah jenis promosi yang mengaitkan perusahaan atau merek dengan suatu acara atau kegiatan yang mempunyai tema dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman bagi konsumen dan mempromosikan produk atau jasa. Strategi event marketing ini dapat membantu dan menciptakan interaksi langsung antara pelanggan, penjualan, dan produk itu sendiri. Terdapat beberapa fungsi dari event marketing, seperti untuk memperkenalkan suatu merek produk tertentu, untuk memicu terjadinya penjualan saat event, menciptakan brand awareness yang tinggi dan instan, dan lainnya. Yang ketiga, brand awareness. Jadi brand awareness yang dikemukakan oleh Shim pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa event marketing activity well done and continue can be expected to improve brand awareness, go to top of mind awareness, yang artinya bahwa aktivitas event marketing yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan dapat diharapkan membantu meningkatkan brand awareness menuju top of mind awareness. Selanjutnya kami akan membahas bab 3, yaitu gambaran umum objek penelitian. Yang pertama adalah Multimedia Nusantara Politeknik. Multimedia Nusantara Politeknik merupakan salah satu institusi pendidikan yang dibawa naungan Kompas Gramedia Group. Nah, MNP sendiri hadir sebagai salah satu politeknik yang fokusnya pada pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang industri kreatif. Sebagai institusi vokasi, MNP memiliki tujuan tersendiri, yaitu memberikan pendidikan yang menggabungkan teori dengan praktek. Tujuannya untuk memastikan bahwa mahasiswa yang lulusan dari MNP ini memiliki keterampilan aplikatif sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, di MNP sendiri punya 3 program studi. Yang pertama event management, yang kedua digital animation, dan yang ketiga e-commerce logistik. Yang kedua ada MNP Fest. MNP Fest ini merupakan salah satu event yang dirancang oleh dan diselenggarakan oleh gabungan dari 3 program studi, yaitu event, digital animation, dan e-commerce logistik. Peran mahasiswa menjadi peran penting dalam penyelenggaraan event ini, karena event ini menjadi kolaborasi dari 3 program studi tersebut. Di MNP Fest sendiri, main event MNP Fest adalah Musik Fest. Nah,
selain Musik Fest, ada beberapa program lain yang menjadi showcase dari karya-karya mahasiswa MNP. Salah satunya ada talk show sebagai salah satu karya dari event management. Yang kedua ada business competition, itu dari kampus logistik. Dan yang ketiga ada perlombaan video animasi dari digital animation. Nah, selain itu juga ada program-program tambahan lainnya seperti ada fast market dan competition lainnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, kami ingin melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif paradigma konstruktivisme, di mana kami ingin menggabungkan asumsi serta pandangan dari masyarakat serta melihat realitas dari data yang ada dari penyelenggaraan MNP Fest. Yang kedua adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, variabel dependent sama variabel independent. Variabel independent sendiri dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan special eventnya, yaitu MNP Fest, dan variabel dependentnya adalah brand awareness. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada penyelenggara MNP Fest, khususnya tim acquisition Multimedia Nusantara Politeknik, sebagai tim yang bertugas untuk mencari calon mahasiswa-mahasiswa baru MNP. Tujuannya untuk mengetahui realita efektivitas strategi promosi yang digunakan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar. Observasi juga akan dilakukan dengan menganalisis post-show report MNP Fest sebagai tambahan informasi sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara. Selanjutnya yang terakhir adalah rancangan teknik analisis data. Nah, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber data, di mana data hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung lainnya akan dibandingkan sebagai bentuk validasi informasi untuk menghasilkan sumber data yang valid untuk mendukung hasil penelitian ini. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya Amalia Tami Lukman. Dan saya Cantik Febi Yolanda. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih banyak kesalahan penggunaan kata ataupun pemahaman dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.